Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini kita mau nyobain spray gun elektrik dari Molar ya. Tapi kita nyobanya kali ini ya eksperimen ya. Biasanya kan kalau kita itu menggunakan spray gun ini untuk mebel, untuk besi ya. Tapi kali ini kita mau coba aplikasikan ke cat tembok. Apakah bisa? Saya rasa bisa ya, tapi kita nggak tahu juga bagaimana feel-nya. Oke, untuk produknya sendiri ini dari Molar ya. Sebentar saya lihat dulu. Untuk boxnya seperti ini. Ini untuk harganya termasuk terjangkau ya. Harganya ini saya dapatkan 450.000. Tapi ini fiturnya udah paling lengkap ya kalau menurut saya ya. Kalau yang lain itu harga segitu belum dapat fitur yang seperti ini. Oke, jadi di sini kita bisa lihat brandnya Molar ya. Tipenya mana nih? Tipenya MLR ESG 450. Jadi di sini ada kelihatan ya, ini dipakai untuk ngecat tembok kayaknya. Dan untuk keterangan-keterangannya di sini teman-teman bisa lihat. Untuk wattnya 450 watt dan untuk technical spesifikasinya untuk voltasenya biasa ya 230 volt. Kapasitinya ini 1000 mili ya. Dan untuk powernya 450 watt yang kita sebutkan tadi. Untuk max delivery-nya itu 1200 ml per menit. Ya, untuk maksimal viscosity-nya itu 40 din per second. Itu maksudnya sekitar apa ya, kekentalan catnya. Dan untuk nozzle size-nya ini 2,6, cukup gede ya. Kita mau lihat juga nanti bagaimana unitnya. Untuk unitnya sih udah saya keluarin, tapi kita mau lihat dulu untuk isinya ya. Dalam paket penjualannya itu kita dapetin apa aja. Nah, ini plastiknya ya, plastik untuk spray gun ya. Oke, lalu di sini ada manualnya ya, ada manualnya dan di sini ada jarum. Jarum ini bukan SIM tray ejector ya, tapi ini sepertinya untuk ngebersihkan nozzle-nya. Ya, nanti kita baca-baca lagi. Lalu di sini ada petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, seperti fotokopian gitu ya. Ya, ini bisa di screenshot kalau mau dibaca. Oke, lalu di sini ada takaran catnya, takaran kekentalan maksudnya ya. Ini sekalian untuk saya kira ini corong, ternyata ini adalah untuk mengatur kekentalan catnya. Oke ya, untuk isinya itu aja, udah kosong ya. Nah, ini kita masukin dulu. Kita mau bahas ke spray gunnya. Oke, untuk unitnya sendiri, untuk desainnya oke ya. Karena ini juga bentuknya udah ada sih ya, brand lain yang bentuknya seperti ini tapi harganya lebih mahal. Untuk suaranya sendiri ada yang bilang ini bising ya, yang elektrik ya. Tapi sebenarnya nggak juga ya. Kalau kita tes itu maksimal di 70 dB aja ya, seperti lebih kurang seperti hair dryer yang paling kenceng lah. Oke ya, jadi kalau untuk beratnya sendiri alat ini itu sekitar 1,2 kilo ya kalau kita timbang. Jadi dia itu ya nggak begitu berat sih, karena dia portable juga. Kecuali kalau kita isi ya 1 liter lagi tentunya akan lebih berat lagi. Oke ya, kita bahas dulu dari fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya yang saya suka karena dia itu pun harganya nggak terlalu tinggi, tapi fiturnya lengkap ya. Kalau kita perhatikan, yang paling saya suka di sini karena dia itu untuk headnya dengan body itu bisa dipisah. Ini teman-teman bisa pencet aja ini ya, pencet ini, lalu kita putar ke kiri, ini bisa kita lepas. Jadi kita itu ngebersihinnya nggak perlu bawa bodinya ya dengan ke tempat yang ada airnya. Jadi ini aja yang kita bersihkan seperti ini ya untuk headnya. Dan kita bahas dari ini dulu nih, dari bodinya. Untuk bodinya sendiri menurut saya sih cukup solid ya. Dan di sini juga walaupun dia itu murah tapi dia itu udah dikasih grip dari karet seperti ini. Dan untuk handlingnya ini mantap karena ini kecil ya, kecil untuk pegangannya dan seimbang lah, walaupun dia agak berat ya, lebih sekilo, tapi dia itu seimbang karena bodinya juga agak berat. Gitu kita isi cat nanti dia seimbang, nggak berat sebelah, jadi mengurangi pegel sih kalau menurut saya. Oke ya, itu untuk body. Sekarang untuk headnya ini kalau menurut saya sih plastiknya bisa dibilang standar aja ya, nggak kelihatan begitu bagus, tapi nggak jelek-jelek amat sih. Warnanya agak kusem gitu, tapi oke juga sih, nggak masalah ya. Oke, untuk fitur-fiturnya ya, kita langsung pasang aja dulu ya. Kita pasang. Nah, di sini kan ada trigger nih. Di sini ada trigger. Jadi trigger ini kalau kita pencet, di sini ada pembatasnya. Oke, lebih baik saya pasang dulu ya. Jadi ini yang kita tekan itu, makanya dia nyala. Oke, cara pasangnya ini dari miring gini dulu ya, dari miring seperti ini, dan nggak perlu dipencet untuk
tuasnya, tinggal kita puter aja. Sorry, belum masuk. Nah, seperti ini. Nah, dia akan klik ya, dan ini udah oke. Oke, untuk fitur-fiturnya kita lihat di sini. Untuk triggernya di sini ada pembatas ya, pembatasnya. Jadi triggernya itu sebenarnya variabel. Kalau kita tekan makin dalam, itu dia akan catnya makin banyak keluarnya. Jadi di sini ada pengaturannya. Ini sebenarnya fungsinya untuk pembatas saja, karena kalau kita tekan dia fungsinya akan membatasi. Seberapa dalam kita tekan ya, itu maksudnya ya. Oke, lalu fitur selanjutnya kalau kita perhatikan di sini ada pengaturan untuk catnya itu mau bulat atau mau lebar ya. Di sini ada pengaturannya, ini bisa bulat atau lebar, jadi kita putar aja. Apa bedanya dengan yang di depan? Kalau yang di depan itu fungsinya untuk vertikal atau horizontal. Jadi ini kita bisa buka seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini kita lihat dulu nozzle-nya ya. Nozzle-nya kita perhatikan seperti ini, gede ya. Dan ini ya, dia udah dari metal untuk bagian samping-samping nozzle-nya. Oh ya, kemarin ada yang tanya, Abang, kalau pengalamannya untuk cat minyak gimana untuk yang pakai thinner? Sebenarnya yang dipermasalahkan kemarin itu kan tabungnya ya, yang katanya itu nggak tahan kalau kena thinner. Sebenarnya nggak, ternyata tabungnya tahan. Dari pengalaman saya, yang nggak tahan itu cepat ganti itu adalah apanya ya, ini dari seal-sealnya. Ini kan terbuat dari karet semua ya, dan bukan cuman ini, di dalam situ juga ada. Jadi untuk seal-sealnya itu dia lebih cepat diganti ya, karena kalau dia kena minyak itu sering keras kalau nggak langsung dibersihkan dan nggak direndam dengan pakai air sabun. Nah, oke ya, jadi untuk ini, untuk depannya, ini tadi kan pengaturannya bisa vertikal atau horizontal. Jadi ini kita tinggal arahkan aja nanti. Baru kita kencangin pakai ini tutupnya seperti ini. Tentunya itu berfungsi kalau kita setting di mode lebar ya. Kalau membulat ya, mau kita ini putar gimana mana juga nggak akan ngaruh. Oke, lalu fitur selanjutnya ini di bagian tabung ya, di bagian tabungnya. Nah, di sini udah ada berapa milinya, dan ini ya untuk pipanya ini bisa diarahin. Kalau kita mau ke arah atas itu kita tentunya putar ke bawah ya, biar dia itu nyedot pipanya itu nyedot ke tangki, maksudnya bisa sampai ke dasar catnya ya, dasar tangkinya. Kalau kita ngecatnya itu modenya hampir ke bawah seperti ini, tentunya ini kita arahin ke bawah. Oke ya, untuk fitur-fiturnya saya rasa itu aja ya, udah cukup lengkap ya, karena ini yang paling murah menurut saya dengan fitur yang seperti ini. Oke, kalau gitu kita mau coba aja. Ini kita menggunakan cat tembok. Kita mau tes nanti apakah dengan kekentalan cat yang biasa kita pakai menggunakan roll itu bisa langsung diaplikasikan ke spray gun ini, apakah butuh lebih encer ataukah butuh lebih kental. Jadi kita langsung coba aja ya. Nah, oke ya, kita akan coba aplikasikan ke tembok yang belum didasari sama sekali. Kita hanya sekedar mencoba aja. Nanti kita setting di sini ya gimana hasilnya. Feeling saya sih keenceran. Sorry ya kalau masih bergema, soalnya ruangannya belum dikasih peredam. Jadi agak gema gitu suaranya. Oke, kita coba aja ya. Ini belum saya setting. Kita bikin melebar aja ya. Oke. Lalu kita setting untuk triggernya. Dan nozzle-nya kita bikin vertikal. Kita tes. Sepertinya masih agak kasar ya.
Nah oke ya, jadi itu tadi udah kita tes ya. Kalau menurut penilaian saya sih ya, apakah hasilnya lebih bagus ketimbang kita menggunakan roll? Untuk hasilnya menurut saya nggak ada lebih bagus ataupun lebih jelek, sama aja untuk hasilnya ya. Tapi kelebihannya di sini menurut saya dia itu jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat kita ketika kita menggunakan roll, apalagi menggunakan kuas. Lebih cepat menggunakan alat ini tentunya. Untuk kesulitannya mungkin karena dia itu sistem spray ya. Jadi kalau kita itu mengecat berbatasan dengan pintu, dengan kosen, tentunya kita harus tutup ya biar nggak kesemprot. Jadi itu aja sih menurut saya. Ya seperti ngecat mobil lah. Jadi dia ini menurut saya cocoknya untuk bidang-bidang lebar ya. Kalau bidang-bidang yang sempit saya rasa malah lama kalau memakai alat spray gun seperti ini. Tapi kalau bidangnya luas, hajar terus. Oke. Nah, di samping itu juga kekurangannya menurut saya spray gun ini harus menggunakan cat yang sedikit kental ya ketimbang kita memakai cat pada umumnya. Itu tadi kan kita tes untuk penggunaannya, kekentalannya itu seperti biasa kita menggunakan roll ya. Dan kita gunakan untuk spray gun ini dan ternyata menurut saya masih keenceran ya. Dan gitu disemprotkan tadi menurut saya hasilnya itu agak sedikit delewer padahal tipis-tipis saja ya, belum tebel-tebel. Dan untuk kekentalannya teman-teman tadi bisa tahu ya yang mungkin udah paham, dia itu takarannya 40 din per second. Itu apa sih maksudnya? Mungkin 40 tetes per menit mungkin ya, atau salah, coba nanti dikoreksi. Jadi penggunaan kekentalan cat seperti itu tentunya itu nggak bisa kita pakai untuk menggunakan clear ataupun yang lain-lain ya, sebab dia itu catnya harus kental. Jadi ya cat yang kental itu tahu sendiri lah ya, kira-kira cat yang kental itu cat apa. Nah kalau dari analisis saya ya, kenapa penggunaan catnya itu harus kental, karena dia itu hasilnya lebih kasar ya ketimbang spray gun yang menggunakan angin kompresor pada umumnya. Jadi karena dia itu kasar sehingga dia itu harus lebih kental, sehingga dia itu nempel dan nggak netes ya. Kalau dibikin encer ya udahlah, karena dia kasar ya langsung dilewer. Nah oke ya, mungkin itu aja untuk share video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, atau teman-teman yang mau koreksi silahkan aja. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.